فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, yaitu setelah menyebutkan matanya, yaitu doa Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Sekarang qal al-makna al-ijmali, makna secara global. Di atas sana di sofa situ. Thayyib. Yanhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala tamanni liqa'il adu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berangan-angan berjumpa dengan musuh. Ya, dalam situasi damai, situasi tentram, situasi kenyang seperti ini, mungkin orang berkhayal, oh saya mau jadi pahlawan. Nanti kalau musuh datang saya akan begini. Iya, itu dalam situasi ujian belum datang. Kalau ujian datang, banyak yang tak mampu. Jangankan orang macam kita, hatta yang level ulama saja ada yang tidak tahan dengan itu. Kemudian begitu pintu terbuka, langsung memilih untuk mengungsi. Ada aja. Itu level ulama atau yang dianggap ulama. Bagaimana dengan yang kurang dari itu? Akan merasakan beratnya peperangan, menakutkannya suara-suara gemuruh, suara apa aja itu istilahnya, suara meriam, suara tembakan dari tank itu, dari kereta kebal atau katyusha yang sangat mengerikan dan seterusnya. Banyak orang yang ketakutan atau melihat temannya mulai terluka, kesakitan dan seterusnya, katanya tertembak peluru, badan rasanya gatal, sakit, pedih, susah tidur. Akhirnya banyak yang takut dan lari. Belum lagi masalah kelaparan dan teror-teror yang lain, dan banyak yang kemudian mengalami serangan jantung, trauma dan seterusnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk berangan-angan jumpa musuh. Tak perlu mengangan-angankan, tapi senantiasa beribadah, senantiasa memohon kepada Allah keselamatan sambil niat jihad itu ada. Bukan ingin jumpa musuh, tapi niat untuk berjihad, maka dia akan mendapatkan pahala jihad. Baik. Was'alullahal afiyah, mohonlah kepada Allah keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kemudian apabila kalian berjumpa dengan mereka, bersabarlah. Nah, bukan lari. Kita tidak berangan-angan jumpa musuh, tapi kalau musuh datang jangan lari. Tunjukkan, buktikan kesabaran di jalan Allah Ta'ala. Seperti umat-umat terdahulu ketika berjumpa dengan musuh yang luar biasa dahsyat itu, orang-orang Jalut, maka mayoritasnya lari. Sementara yang tersisa berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Rabb kami, curahkanlah kepada kami kesabaran. Afrigh itu curahkan, bukan kesabaran sedikit-sedikit. Mohon kesabaran sebanyak-banyaknya agar kokoh. Dan kokohkanlah kaki-kaki kami. Dan tolonglah kami untuk menghadapi orang kafir. Ya, yang terpandang bukan besar mulut, banyak bicara masalah jihad, banyak bicara masalah kehebatan, kekokohan, kesabaran ketika situasinya masih aman. Tapi yang terpandang adalah buktinya. Ketika datang ujian akan terbukti siapa orang ini, terbukti seberapa sih kekokohan dia dan seterusnya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Innal balaya tudhiru jawahirar rijal wa ma asra'a ma yahtadihul mudda'i. Sesungguhnya ujian-ujian akan menampakkan jati diri para tokoh. Dan alangkah cepatnya orang yang mendakwakan sesuatu itu terbongkar. Nampak hebat, nampak kokoh, tapi ketika datang ujian, mungkin ujian kelaparan, mungkin ujian penyakit, mungkin ujian kehabisan duit, nampak apakah dia tetap kokoh ataukah ternyata mundur ke belakang, lari berbalik, bergabung dengan musuh atau bergabung dengan yang lainnya dan seterusnya. Baik. Dan dalil-dalil tentang ini juga banyak, tentang orang-orang yang ketika dalam situasi belum diizinkan jihad, minta jihad, disuruh ibadah, malah minta jihad. Ketika datang kewajiban jihad, malah kemudian mengatakan,
Rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib. Wahai Rabb kami, kenapa Engkau wajibkan kami untuk berperang? Kenapa Engkau tidak mengakhirkan kami sampai batas waktu yang dekat? Nah, tahu-tahu malah terbukti dia cinta dunia. Maka yang betul adalah langkah Nabi dan para sahabat ketika waktunya ibadah yang ma'ruf dalam situasi aman. Ketika waktunya jihad, maka mereka kukuh di atas medan jihad yang penuh dengan kesulitan itu. Kemudian kita kembali ke matanya. Lima fi dzalika minal ujubi wal ghurur, karena mengangan-angankan berjumpa musuh di dalamnya ada ujub, yaitu kagum pada diri sendiri. Saya adalah orang yang kokoh, saya adalah orang yang hebat, dan seterusnya. Atau mungkin saya adalah calon komander yang hebat, pemimpin umat. Bahaya. Maka Nabi melarang untuk berangan-angan jumpa musuh. Wal ghurur, terpedaya pada diri sendiri. Wahtiqarul a'da, meremehkan musuh. Kita tidak boleh meremehkan musuh. Kita harus selalu waspada dengan tipu daya musuh, terutamanya adalah harbun i'lami istilahnya, yaitu perang pemberitaan. Ini penting sekali, sangat berbahaya perang pemberitaan. Banyak berita-berita yang dipesongkan. Hatta di zaman Nabi SAW, orang kafir membuat berita-berita untuk agar orang tidak mau masuk Islam, agar orang tidak simpati pada Islam, atau agar orang yang sudah di barisan muslimin lari keluar, dan seterusnya. Dan masuk dalam keumuman istilah al-ghazwu al-fikri, perang pemikiran. Tetapi bukan berarti kita mengagung-agungkan musuh, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman Adani dulu. Dia mengatakan, mereka bergaya berjihad melawan Husi, padahal Husi itu senjatanya hebat, pasukannya banyak, dan seterusnya. Mereka cuma mengantar nyawa saja kalau perang melawan Husi. Ini sifat-sifat kemunafikan. Jihad syar'i, jihad pembelaan diri dan pembelaan manhaj dan pembelaan umat malah digembosi, dilemahkan dengan kalimat macam itu. Dulu Abdurrahman Adani bilang macam itu, sampai dibantah di Malzamah karena rekaman ucapan dia itu. Naudzubillah. Kita tidak meremehkan musuh, tapi kita juga tidaklah membesar-besarkan mereka. Kita selalu waspada, tapi tidaklah kemudian berangan-angan akan jumpa musuh dan seterusnya. Wasdiraihim, mengolok-olok mereka. Kemudian alladzi huwa intifa'un lil hitah, yang mana kalau sampai meremehkan musuh, boleh jadi ini akan meniadakan kehati-hatian. Wal hazm al-matlubain, menghilangkan semangat dan tekad yang dituntut. Ya, meremehkan musuh juga tak boleh. Ini berbahaya seperti itu. Kemudian wa amarahum ayyas'alullaha ta'ala al-afiyah. Allah memerintahkan kepada mereka untuk memohon kepadanya, Nabi memerintahkan kepada mereka untuk memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan. Wahiyya salamatu min makruhati dunya wal akhirah. Afiyah, yaitu keselamatan dari perkara-perkara yang dibenci di dunia dan di akhirat. Wa minha, termasuknya liqaul a'da, perjumpaan dengan musuh. Jelas ini tidak disukai, walaupun insya Allah kaum mukminin bukan penakut, tapi lebih suka untuk jumpa teman, untuk hidup baik, hidup bahagia, tentram, bukannya malah susah payah menghadapi musuh. Tapi kalau musuh ada, tiba waktunya jihad, maka hendaknya bersabar dan berjihad. Allah Ta'ala telah mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian untuk berperang, padahal berperang itu tidak disukai oleh kalian. Namun boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu lebih baik untuk kalian. Dan kalian menyukai sesuatu dalam keadaan sesuatu itu justru buruk untuk kalian. Allah lah yang tahu, sementara kalian tidak tahu. Baik. Maka kita mohon keselamatan. Tapi kalau memang ada musuh, ya sudah. Musuh tidak dicari, tapi kalau musuh datang, jangan lari. Summa bayyana asbaban nasr. Asbaban nasr. Kemudian Nabi menjelaskan sebab-sebab pertolongan. Idza betulu bi'aduwihim, jika mereka diuji dengan ketibaan musuh mereka. Wahia, sebab pertolongan apa? As-sabatu was-sabr, yaitu kekukuhan dan kesabaran.
wa taharril qitali fi awqatil bard, dan mencari kesempatan berperang di waktu yang dingin, yaitu bukan di waktu yang panas yang meletihkan fisik. Pertolongan dari sisi Allah, kekuatan juga datangnya dari Allah, tapi kita diwajib menempuh sebab-sebabnya. Jangan berperang di cuaca yang sangat panas, nanti cepat letih sehingga malah menjadi lemah dan seterusnya, padahal musuh harus dilawan. Maka cari waktu-waktu yang sesuai. Ba'da zawal, yaitu setelah zawal, setelah matahari tergelincir ke arah barat. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih, Nabi kalau tidak menyerang musuh di waktu ba'da zawal, beliau menyerangnya adalah setelah sholat subuh. Kalau tidak menyerang musuh di waktu pagi, maka beliau akan menyerang musuhnya adalah setelah zuhur, setelah matahari tergelincir ke barat. Jadi badan masih segar kalau waktu pagi, atau badan segar kembali setelah waktu zuhur, tidak terpapar cahaya matahari yang membahayakan misalkan. Fa'innahu waktu hububir riyah, karena waktu setelah matahari tergelincir ke arah barat adalah waktu di mana angin itu bertiup. Wa fi dzalika tansyatul ajsam, ketika itu maka badan akan menjadi bersemangat. Wa yahinu waktu nasr, dan tibalah waktu pertolongan tiba. Wa alla yattakilu ala quwwatihim wa iddatihim, dan jangan sampai mereka bersandar kepada kekuatan mereka dan kepada banyaknya bilangan mereka. Bal yas'alullaha ta'ala al-auna wan nasr, namun hendaknya mereka memohon kepada Allah Ta'ala pertolongan dan bantuan dan pertolongan. Wa khadlal a'da, dan agar musuh itu ditelantarkan. Summa dzakara du'aan munasiban lidzalikal mautin, kemudian Nabi menyebutkan doa yang sesuai pada posisi itu, pada situasi itu. Fatawassala ilallahi ta'ala bikaunihi munzilal kitab. Maka Nabi bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan keadaan di mana Allah itulah yang menurunkan kitab suci. Alladzi sannal qital, yang mana kitab suci itulah yang mensunnahkan adanya peperangan. Li'idhari sya'airihi wa ahkamih, untuk menampilkan syiar-syiarnya dan hukum-hukumnya, syiar-syiar Allah dan hukum-hukum Allah. Wa huwa tawassulun bi ni'amiddin. Ini tawassul dengan menyebutkan kenikmatan-kenikmatan agama, yaitu diturunkannya kitab suci. Wa ijra'ihi sahab, dan tawassul dengan keadaan di mana Allah Ta'ala memperjalankan awan. Alladzi huwa nikmatud dunia, yang mana ini kenikmatan dunia, terkait dengan naungan, terkait dengan air hujan dan seterusnya. Fiha syamilan bihi li ni'amid dunya wal akhirah. Kenikmatan dunia, ya, di dunia, dalam keadaan ini juga mencakupi nikmat dunia dan akhirat. Kama ini an'amta wa kama, ini dohirnya berubah pola syarah beliau, ya. Semula menyebutkan dengan pola dhaif, sekarang pola khitab, yaitu wa kama an'amta binasrina, sebagaimana engkau ya Allah memberikan kenikmatan kepada kami dengan menolong kami. Wahzim a'da'ana, dan wahasmi a'da'ina, dan mengalahkan musuh-musuh kami yaumal ahzab, pada hari Ahzab, yaitu perang Khandaq. Perang Khandaq yaitu di awal-awal tahun 5 Hijriah. Baik. Adapun kalau perjanjian Hudaibiyah adalah tahun 6 Hijriah. Perang Mu'tah tahun 7 Hijriah. Kemudian fangsurna, maka tolonglah kami. Fanahnu nuqatilul yauma ala ma nuqatilu alaihi fi dzalikal yaum, maka pada hari ini kami memerangi mereka. Pada hari ini kami berperang sesuai dengan peperangan kami pada hari itu, yaitu tetap bersandar kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Fahzimhum wansurna alaihim,
maka kalahkanlah mereka dan tolonglah kami untuk menghadapi mereka. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.